Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Selamat siang saya sampaikan kepada seluruh teman-teman mahasiswa Hukum Tata Negara baik 6A maupun 6B. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan kita sehari-hari, melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan dengan lancar tentunya. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk kali ini kita akan belajar tentang pelajaran yang ketujuh ya. Pelajaran yang ketujuh di dalam matrikulasi baca kitab. Pelajaran yang ketujuh ini sesuai dengan modul yang sudah dibagikan ke teman-teman semuanya. Tema kita adalah i'rabnya isim. I'rabnya isim dalam hari ini adalah jar. Minggu kemarin saya sudah sampaikan bahwa i'rab itu dibagi menjadi 4 macam. Ada 4 macam ya jumlah i'rab itu. Ada i'rab rafa, nasab, jar, sama jazm. Kemudian dari 4 macam i'rab itu dibagi menjadi 2. Ada yang i'rab itu mushtarak bainal ismi wal fi'li. Ada i'rab yang mukhtas fil ismi dan mukhtas fil fi'li. Yang mushtarak itu adalah i'rab rafa dan i'rab nasab. Keduanya bisa masuk ke dalam kalimat isim maupun kalimat fi'il. Sementara yang mukhtas bil ismi itu adalah i'rab jar yang akan kita bahas ini. Kemudian yang mukhtas bil fi'li itu adalah i'rab jazm. Baik teman-teman, ada beberapa kosakata di sini. Kalau teman-teman perhatikan, ada beberapa kosakata yang telah dipilihkan oleh fakultas saudara kaitannya dengan matrikulasi baca kitab di pelajaran yang ketujuh berkenaan dengan i'rabnya isim yaitu jar. Oke, saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Qarabatun, salasatun, asyaddu, istihbabun, ghaslun, yatun, mirfaqun, ikhtassa, yakhtassu, musannifun, sayyaratun, rafiqun, yurafiqu, adaun, hajjun. Baik, kita masuk pada kaidahnya. Ini coba diperhatikan di kaidah yang tertera di sini. Yang ke-11 D, saya baca terlebih dahulu. Jika isim itu dibaca jar, maka huruf terakhir dari isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim di kasrah. Contoh, amikin, kabiratin, rijalin, buyutin, rabbin, mujtahidatin. Sementara untuk isim musanna dan jamak mudzakkar salim, perubahannya sama dengan apabila isim itu dibaca nasab, yaitu diakhiri dengan ya dan nun. Contoh, jadidina, jadidataini, mujtahidina. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, nah coba diperhatikan perbedaannya, ya, perbedaannya di situ. Yang pertama, di kolom pertama ini ada jenis kalimatnya. Apakah itu mufrad, mudzakkar atau muannas, kemudian jamak taksir, ada jamak muannas salim, kemudian ada musanna, mudzakkar, juga muannas. Kemudian ada musanna, mudzakkar, dan juga musanna muannas, ya. Musanna muannas. Nah,
Jadi itu yang jadi perbedaannya. Kemudian ini dari bentuk kalimatnya ya, maaf, ada bentuk kalimatnya itu. Kemudian ada i'rab rofa. Nah, ini i'rab rofa nanti bentuknya seperti apa? Nasab bentuknya nanti akan seperti apa? Dan jar nanti akan seperti apa? Baik teman-teman, yang pertama i'rab rofa. Kita perhatikan kalau bentuk kalimat tersebut adalah mufrad muzakkar atau muannas. Muzakkar itu adalah laki-laki, muannas itu adalah perempuan. Maka bentuk rofaknya, tanda rofaknya itu adalah di dhammah. Contoh amikun, amikotun. Nah, ini pada huruf akhirnya di dhammah, ya. Huruf akhirnya ini di dhammah. Kemudian kalau nasab maka nanti akan di fathah. Amikon, amikotan. Nah, ini nasab di fathah. Kalau jar maka nanti akan di kasrah. Contoh amikin, amikotin. Kemudian kalau jamak taksir. Jamak taksir bagaimana? Rofaknya di dhammah. Contoh rijalun, buyutun. Akhirnya di dhammah. Kemudian kalau nasab rijalan, buyutan. Jarnya nanti akan bunyi rijalin, buyutin, kasrah. Jamak muannas salim dhammah. Contohnya mujtahidatun, ya. Mujtahidatun ini. Kemudian nasabnya bagaimana? Nasabnya nanti di kasrah, mujtahidatin. Jarnya kasrah juga, mujtahidatin. Kemudian kalau musanna mudzakkar atau muannas, contoh kalau rofa tandanya adalah alif, ya, belakangnya ditambah alif dan nun. Mujtahidani, mujtahidatani. Gitu ya. Kemudian kalau di situ nasab, ya, contohnya mujtahidina, mujtahi. Oh maaf, ini musanna. Mujtahidaini, mujtahidataini. Gitu ya. Huruf sebelum ya di fathah. Huruf sebelum ya itu semuanya di fathah. Itu kalau musanna. Kemudian kalau nasab ajarnya bagaimana? Sama. Mujtahidataini, mujtahidaini. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya ini agaknya ada kesalahan. Ini bukan musanna. Kalau melihat contohnya bukan musanna ini, tetapi ini adalah jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Mohon maaf, ini ada kekeliruan. Nanti tolong semuanya diperbaiki. Jadi di modulnya tolong diperbaiki. Itu bukan musanna mudzakkar atau muannas. Kalau melihat contohnya, maka di situ adalah jamak mudzakkar salim. Contoh mujtahiduna, rofaknya tandanya adalah wawu. Kemudian nasabnya tandanya adalah ya. Mujtahidina, harokat sebelum ya di kasrah. Jar itu juga sama, di kasrah. Mujtahidina. Baik teman-teman, itu beberapa kaidah yang kaitannya dengan dengan isim yang dibaca jar ya. Isim yang dibaca jar, baik mufrad, musanna, jamak taksir, jamak muannas salim maupun jamak mudzakkar salim. Ada sedikit yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan ini teman-teman, bahwa tanda jar itu sebenarnya ada 3 ya. Jadi tandanya jar itu ada 3, yaitu kasroh, ya, fathah. Kasroh, ya, fathah. Saya ulang. Tanda i'rab jar itu ada 3 macam, kasroh, ya, fathah. Di sini di dalam modul yang dibagikan ke saudara itu jar hanya sebatas kasroh saja, mufrad, mudzakkar dan muannas saja. Yang perlu saya sampaikan bahwa kasroh itu menjadi tanda dari i'rab jar. Tempatnya adalah pada isim mufrad yang munsorif, gitu ya. Jamak taksir munsorif, ya.
kemudian ya itu sama jamak muannas salim. Itu 3 tempat itu. Sama jamak muannas salim. Saya katakan mufrad dan jamak taksir itu saya katakan harus ada munsorifnya ketika itu adalah kasrah tandanya, karena ada kemungkinan mufrad dan jamak taksir itu yang ghairu munsorif. Sementara kalau jamak muannas salim tidak perlu saya mengatakan bahwa di situ adalah munsorif, karena setiap jamak muannas salim itu pasti munsorif. Apa itu munsorif? Munsorif itu artinya menerima tanwin. Jadi kasroh ini menjadi tanda bagi i'rab jar ketika isim mufrad dan jamak taksir tersebut menerima tanwin. Kalau tidak menerima tanwin, maka nanti tandanya adalah dengan menggunakan fathah. Ada sedikit kekurangan di situ. Jadi fathah jadi tanda dari i'rab jar, itu tempatnya adalah di isim ghairu munsorif, isim yang tidak menerima tanwin. Ya, contohnya Ahmad. Ahmad itu nggak bisa Ahmadun, nggak boleh. Tetapi Ahmadu, Ahmada itu yang kemungkinan. Dan Ahmadi nggak ada. Yang ada Ahmada atau Ahmadu. Kecuali ketika itu misalkan dimudhafkan Ahmadikum boleh. Bil Ahmadi boleh. Dan seterusnya. Ya, rijalin itu munsorif. Kalau yang tidak munsorif, contohnya masajidu. Masajidu nggak boleh dibaca masajidun, masajidin nggak boleh. Masajida nanti untuk jarnya begitu. Baik teman-teman, itu beberapa tambahan di bab ini kaitannya dengan i'rab jar ya. Catatan di bawah, perhatikan itu. Ada 5 isim mufrad yang i'rabnya berbeda dengan isim mufrad yang lain. Isim-isim itu adalah abun, akhun, hamun, fu, dan dhu. 5 isim ini jika menjadi mudhaf akan dijelaskan pada kaidah yang ke-13. Maka pada saat dibaca rofa dengan wawu, dibaca nasab dengan alif, dan pada saat jar dibaca dengan ya. Ya, kasroh, ya, fathah. Tadi saya bilang ada 3 itu. Ya. Isim-isim itu biasanya disebut dengan nama al-asma'ul khamsah. Jadi asma'ul khamsah, isim 5, abun, akhun, hamun, fudhu. Itu masuk asma'ul khamsah. Tanda jarnya nanti dengan menggunakan ya. Jadi ya itu menjadi tanda dari i'rab jar. Tempatnya ada di 3 tempat. Pertama adalah pada asma'ul khamsah. Yang kedua itu adalah pada jamak mudzakkar salim. Dan yang ketiga itu adalah pada ismul musanna. Nah, itu wes. Contohnya abun. Dibaca rafa abu syuja', nasab aba syuja', jar abi syuja', fuka, faka, fika, zu qarabatin, za qarabatin, dzi qarabatin, dan seterusnya. Baik teman-teman, itu beberapa keterangan kaitannya dengan bab yang ke-7, yaitu i'rabnya isim berupa i'rab jar yang dimaksudkan di sini. Nah, di sini ada beberapa latihan. Silahkan teman-teman boleh atau bisa mengerjakannya sebagai latihan teman-teman di rumah. Dan saya kira tidak perlu dikumpulkan. Cukup teman-teman dipahami dengan baik apa yang tadi sudah saya sampaikan. Juga dikerjakan soal-soalnya di rumah sebagai bentuk latihan saja. Dan sekali lagi terima kasih. Keterbatasan pembelajaran melalui daring hanya sebatas penjelasan melalui media video pembelajaran ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, membantu pemahaman teman-teman semuanya. Dan sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita semuanya segera dikeluarkan dari kondisi yang kurang mendukung ini, sehingga nanti kita bisa menjalankan aktivitas secara normal kembali.
Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.